Ya, nah, di titik itulah kadang-kadang suaminya memberi masukan nggak digubris, nggak digubris. Nah akhirnya begitu rabun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Saya juga sudah ditemani oleh Bang Jainuddin. Kali ini Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Aman ya? Aman insyaallah. Oke Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Nih kemarin kan ketemu teman ya, teman cerita tuh. Dia matanya kabur Pak Ustadz, penglihatannya kabur. Kabur maksudnya apa? Hilang, lari gitu? Jadi dia enggak melihat secara jelas apa yang di hadapannya itu Pak. Ji. Oh itu persis nih teman saya nih. Matanya katarak, dua-duanya. Kawis? Terus Operasi dong. operasi. Operasi itu kan ada proses tuh, ditutup dulu gitu kan. Nanti Belajar ngelihat lah ya, nggak bisa kena sinar. Nanti dibuka kan. Nah, setelah dibuka, mata yang kanan itu gagal, nggak bisa lihat dan udah nggak bisa dioperasi lagi, buta. Astagfirullah. Tapi butanya bukan merem, melek, buka gitu. Tapi nggak bisa lihat. Jadi kalau pakai kacamata ya nggak kelihatan buta lah gitu. Gitu. Nah itu tolong tanya ke Ustadz tuh. Ada dua kasus nih Pak Ustadz, mata kabur, temennya Bang J ini katarak operasi, salah satu buta. Kenapa bisa begitu Pak Ustadz ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Ini banyak sekali memang ya teman-teman kita, saudara-saudara kita itu yang seperti itu. Ya khususnya di usia di atas 45 lah rata-rata ya, rata-rata. Selama ini yang saya pahami, saya diizinkan untuk meneliti dan diizinkan untuk membantu, itu mata itu berhubungan dengan pandangan kita. Pandangan itu bukan melihat ya di sini ya. Pandangan itu adalah ide, kecerdasan untuk diungkapkan. Analoginya begitu ya Pak Ustadz ya. Ya seperti menilai, ya istilahnya pandangan-pandangan kita lah. Kalau istilahnya kalau kamu itu di kantor itu kamu memberikan apa namanya masukan. Itu maksudnya ya itu pandangan itu hubungan dengan mata itu iya. Kamu memberikan masukan di rapat, memberikan ini, nah itu pandangan itu pandangan. Nah orang yang pandangannya itu diizinkan oleh Allah Ta'ala tertutup, berarti orang ini sebenarnya menutup pandangan orang lain. Sebenarnya hanya itu aja. Menutup pandangan orang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah orang itu kalau diberi pandangan, diberi masukan, diberi nasihat, dia selalu menolak. Yang pertama kali bisa nggak terlalu digubris. Itu yang lebih ringan. Kalau penyakitnya itu hanya kabur. Jadi nggak terlalu digubris. Mamanya kamu tuh diomeli sama istrimu, ya kamu nggak marah, tapi ya nggak kamu dengerin aja. Tapi nggak marah. Gitu. Ya ada jengkel ada lah, tapi nggak marah. Didengerin juga kan Ustadz? Didengerin juga kan? Dengerin, tapi karena takut kan jadi nggak berani marah juga gitu. Pengaruh ke mata. Kalau takut ya. Itu bisa pengaruh ya Pak. Nah, kalau mamanya beda pandangan itu mamanya kan diskusi antara kamu dengan saya, kamu dengan Haji C, atau kamu dengan istrimu, atau kamu dengan papa mamamu mamanya. Nah, itu kalau kamu itu sering ngeyel, nah itu kan tidak menerima pandangan orang lain. Tinggal pandangan itu siapa yang sering kamu eyelin. Menutup tuh artinya menutup pandangan orang. Itu menutup pandangan orang lain itu ke kamu. Jadi kamu nggak mau nerima sebenarnya intinya. Nah, itu kalau dieyeli terus-menerus jadi tipemu tipe yang ngeyel. Mamanya tuh, umpama ya nih ya.
ya kamu katarak insya Allah. Ngeyel ya bentukannya, dikasih masukannya ngeyel aja. Nah, itu katarak gitu. Insya Allah. Apakah itu beda-beda Pak Ustadz? Probabilitasnya misalnya orang tua, istri, anak diayerin itu beda-beda pengaruhnya? Insya Allah beda. Gitu ya. Aduh. Jadi yang paling terberat itu adalah ngeyel dengan orang tua. Nah, kalau ngeyel dengan orang tua berarti 45 ke bawah nih Ustaz? Oh, bisa aja itu kan dulu dia agak nurut, tapi waktu gede dia punya uang kan orang tua ngomong apa kan dia yeli biasanya. Kecuali kalau memang sejak muda dia punya sifat dari salah satu orang tuanya yaitu ngeyel lah, ini ngeyelnya sejak muda. Nah itu bisa aja 45 ke bawah. Jadi dia sudah rabun, nggak begitu kelihatan dan sebagainya seperti itu. Nah tinggal intensitas ngeyel itu kan seberapa ya. Ngeyel kemudian ada marahnya ndak kan gitu. Jadi kalau ngeyel dia itu hanya keminter, ngeyel hanya keminter, dia tidak ada marah, gula nanti dapatnya. Kolesterol. Nggak selalu kena ke ya nanti lama-lama ya ke mata. Kalau udah kena gula kan nanti ke mata. Makanya komplikasi ya. Makanya komplikasi kalau udah kena gula kan gitu. Semuanya. Jadi semua. Tapi ada orang yang rabun atau kabur atau katarak tanpa kena gula. Ya memang ada. Memang ada. Karena memang dia kalau diberi masukan pandangan itu nggak nerima aja. Jengkel atau marah itu jengkel itu level dekat atau kabur lah, level paling rendah. Tapi kalau dia marah, diem atau marah dikeluarkan, ini level yang paling agak lumayan tinggi. Kalau sampai membutakan, membutakan itu levelnya itu ya pasangannya itu nggak pernah bener aja menurut dia, nggak pernah bener, dan itu memang pernah saya nangani. Pernah saya nangani, emang nggak bisa ngelihat, tapi matanya utuh ya, matanya tidak ada kecacatan ya. Hanya kata dokter itu saraf-sarafnya yang lemah dan sebagainya. Tapi setelah beliau saya kasih nasihat atau saya kasih analisa pertama adalah apakah ibu, ini ibu yang saya ingat ya, salah satunya adalah ibu, apakah ibu kalau di rumah itu diberi masukan sama suami nggak pernah di apa namanya? didengerin atau di ini, atau malah ibu yang sering menyuruh pada suaminya seperti itu, ya dia ngaku ya. Mata kanan mata kiri itu dua-duanya waktu itu jadi buta, jadi jalan itu dituntun lah istilahnya seperti itu. Nah akhirnya dia ngerti, paham, kemudian minta maaf sama suaminya, dia berusaha berubah beneran serius ya. Alhamdulillah datang yang berikutnya, alhamdulillah udah diberi bisa melihat, nggak dituntun. Bisa ya. Walau alam, ini kan Allah ya. Itu kan bukan saya ceritanya, tapi ini saya ceritakan karena orangnya itu menyambut. Nasihat saya itu kan disambut ceritanya. Mau menerima, mau paham, kemudian mau berubah, sehingga alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan banyak seperti itu, glaukoma ya ada, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, walaupun dulunya dituntun nggak bisa lihat. Nah di titik ini adalah orang itu mau nggak dia menerima dan paham perilakunya sehari-hari, sehingga kalau memang perilakunya itu tidak mau menerima pandangan orang lain, ya pandangannya oleh Allah Ta'ala ditutup, termasuk kabur. Itu yang ringan kabur, yang agak ini katarak, kalau sampai buta itu sampai dalam biasanya. Jadi kalau temennya Haji C itu dalam gimana, bisa aja dia kalau diberi masukan sama suaminya sulit dia nerima. Sudah sulit nerima, jengkel sekali dia sama. Biasanya apa yang menyebabkan sampai sikap seperti itu, Ustaz? Biasanya gini nih, dari sifat baik, kemudian dia punya suami atau punya istri, kan gitu ya. Ini yang istri nih ya. Bisa ada suatu saat suaminya itu melakukan sesuatu kesalahan fatal. Kesalahan menurut si istri itu fatal lah, menurut istri nih. Istri. Ya. Dari kesalahan fatal itu kan memunculkan dendam. Benar. Ya, hilang kepercayaan, hilang memaafkan. Ini orang ya orang. Kalau saya ya udahlah, selesaikan aja cepat-cepat daripada nanti di akhirat itu baru ngerti bahwa kenapa kok masuk neraka, ya dendam itu nggak pernah hilang istilahnya. Nah, karena dia tahu suaminya melakukan kesalahan yang dianggap oleh istrinya fatal. Ya, nah, di titik itulah kadang-kadang suaminya memberi masukan nggak digubris.
nggak digubris. Nah akhirnya begitu rabun, kemudian sudah dikasih tahu, dia semakin jengkel, semakin benci, ngomongnya kamu aja nggak bisa kok ngasih tahu aku, kan begitu aja kan. Itu kan membenturkan pandangannya dengan pandangan suaminya. Nah kalau itu kan dilakukan terus-menerus, ya selesai besok. Kalau besok itu hanya cuma matanya kabur aja, aman lah. Tapi kalau sampai katarak, sampai buta gimana? Kan nggak ngerti. Nah di titik itu harus difahami. Makanya benci itu kalau bisa nggak usah dilakukan. Nah Ustadz, kalau yang seperti tadi benci itu udah parah banget sampai menyebabkan kebutaan Ustadz, untuk merubah nggak benci kan berat Ustadz. Apa yang harus dia lakukan sehingga benci itu terkikis Ustadz? Sebenarnya yang paling susah itu memang menghilangkan benci ya. Karena apa? Taunya menurut dia sholat itu sudah paling terbaik. Sholat itu baik, tetapi kita juga harus mengerjakan yang lain, ya ibadah-ibadah yang sunnah yang lain yang ada budi pekerti itu bukan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu harus kita kerjakan sama. Akhlak yang baik itu gimana? Jangan suudzon, jangan merasa pandai, jangan merasa pintar, jangan menggurui, jangan hanya memberi nasihat tok, kan gitu. Ini kan akhlak-akhlak yang memang harus kita kerjakan. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang, kan gitu. Banyak jangan, nah itu akhlak yang memang harus kita kerjakan. Nah, kalau yang namanya sudah benci, nanti kan dia habis suami saya itu dulu pernah selingkuh, tapi ini katanya dia sudah enggak, tapi WA-nya masih lah, karena enggak ngerti saya. Jadi akhirnya suami istri besok ketemunya ya dua-duanya di neraka, karena saling benci sudah. Suaminya benci karena minta maaf, nggak dimaafin kan gitu. Nah di titik inilah harus belajar. Ya sudahlah, maksudnya sudah hentikan. Sekarang diganti dengan memahami syariat Islam, kan gitu. Kalau kamu masih suami istri, ya cobalah maafkan. Ya walaupun tidak nyaman, belajarlah. Kalau kamu hanya mencari dunianya, ya boleh, silakan kamu benci, mau kamu maki-maki kan ya terserah. Ini yang Ustadz maksud belajar apa nih Ustadz? Belajar baik lah, belajar tidak baik, tidak marah, kemudian belajar menerima, walaupun sulit. Iya saya tahu, kan gitu ya. Karena sifat benci itu juga menghalangi untuk menjalankan kewajiban Ustadz. Ya benar sih, saya juga pernah nangani kalau si ibu-ibu itu juga bilang kalau saya nggak mau ngelayani suami, nggak boleh gitu, nggak boleh loh, masalahnya suami saya gini loh, kan dunia lagi yang dia omongin. Jangan, nggak boleh, itu dosa. Kalau ibu masih istri, ibu harus melayani. Seperti itu. Coba pemaaf, belajar, memang sulit, tapi yang sulit inilah jalan menuju surga. Berarti ibu itu perlu tuntunan Ustadz. Kemana dia harus mencari tuntunan Ustadz? Lah ini, saya kan nggak kenal di sini. Istilahnya panggil guru ngaji atau ngaji keluar atau gimana? Ya, kalau memang si ibu ini memang, tapi guru ngajinya kalau memang nggak paham kan nggak bisa, hanya cuma sabar, terima. Tapi gimana suami saya kok begini terus? Diem, kan nggak ngerti. Tapi kalau memang insya Allah paham ya dinasihati, terimalah, karena itu nggak ketemu ustazah, cerain lah, gitu. Ya, lo kalau itu begitu masih silahkan ya. Maksud saya itu kalau istri memang merasa terzolimi ya monggo silahkan, kan gitu. Jadi kalau saya sebagai pendakwah memang dilarang kita itu pendakwah itu memisahkan suami istri, dilarang kita seperti itu. Tapi yang namanya kita dakwah tidak boleh memisahkan. Tapi yang namanya orang bertanya silahkan, kan begitu. Kan ada aturan, jadi bukan berarti pendakwah ngikutin hatinya yang tersakiti lah, kan nggak bisa seperti itu. Asal yang nanya senang. Iya, asalnya yang nanya senangnya nggak bisa. Nah itu harus belajar beneran, memaafkan, kemudian hatinya dia dirubah, karena
pada saat dia benci kepada suaminya bertahun-tahun, oh itu sulit untuk menghilangkan. Karena sudah banyak jin yang ada dalam hati. Itu dosa besar, Ustaz. Ya kalau masih suami istri gimana? Ya gimana sih, Ci? Iya. Oh nggak ngeladenin aja dosa kan gitu. Pakai besar, Ustaz. Lah iya. Cuma untuk menghilangkan benci, mamanya kalau itu memang awalnya dari benci sekali, memang itu butuh proses waktu ya. Sesuatu yang membutuhkan dia itu bersemangat untuk kembali ke jalan Allah. Nah, motivasi. Untuk orang yang bisa menjadikan dia bersemangat kembali jalan Allah itu siapa? Allahu a'lam, nggak ngerti saya. Oh gitu. Iyalah. Harus ada tuh, Ustaz. Ya, jangan bilang harus ada, ya belajar, belajar mencari, belajar mendengarkan kajian yang mana kira-kira yang pas kan gitu, Ci. Kan bukan harus ada, karena harus ada itu nanti kayak Tuhan aja nanti. harus kan gitu. Pasti kan. Jangan belajar semuanya nyari. Tetap kembali ke orang yang mau belajar ya. Ya, insya Allah seperti itu. Kalau misalnya ada seorang itu lagi bercerita gitu, saat kemudian salah satunya tiba-tiba tertidur, ngantuk tidur, apa itu juga ada hubungan dengan pandangan tadi itu, Pak Ustaz? Bisa aja itu berhubungan kalau ada seorang bercerita yang penting-penting, yang baik, yang manfaat ya. Kemudian dia tiba-tiba terus ngantuk, tertidur. Nah ini orang ini biasanya orang itu tipikalnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi dia tidak mau diberi sesuatu. Istilah memberikan ngomongin orang lain, tapi kalau dia diomongin nggak mau. Yang si ngantuk ini yang tidur itu. Ya. Biasanya gitu. Atau dia sering ngeremehkan orang lain. Jadi di otaknya sudah ngeremehkan orang lain. Merendahkan, walaupun merendahkan nggak terlalu kuat ya, tapi dia sudah merendahkan kepandaian orang lain. Nah, tidur nanti. Kalau ada orang ngomong kajian ini atau mau di Jumatan itu sering ada. Malah nyari tembok belakang atau lagi ceramah rock gitu kira-kira itu ada pandangan, Pak. Sama Ji ya, sama. Intinya nanti kalau ketemu kalau udah tahu dan mau dinasihatin senyum kok. Iya ya, aku memang bener. Tapi semakin orang itu berubah untuk benar, tapi semakin ngantuk gitu. Lah itu karena nggak cuma jin, itu sudah ada dajjal agar niatnya yang kuat untuk berubah itu terganggu gitu. Dan lakukan aja dengan senyuman, nggak ada masalah sebenarnya seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi belajar bagaimana caranya untuk mengatasi itu. Harus paham dulu nih, mata kabur itu dia sering mengabaikan pandangan. Kalau momennya kabur tok, dia nggak bisa ngelihat, matanya normal, nggak ada pembuluh darah yang pecah dan sebagainya, kornea normal, retina normal, semuanya normal. Cukup satu, kalau kamu diberi masukan oleh, ini kalau di atas 45 ya, kalau kamu diberi masukan oleh pasanganmu, kamu itu nggak mau dengerin, bisa pergi. Nggak mau dengerin aja, ya begini aja tapi nggak mau dengerin. Nah, itu tertutup nanti matanya. Sebelah kiri bisa, kalau kamu merasa lebih pandai daripada pasanganmu, kamu nggak mau dengerin, tapi ngerti omongan pasanganmu itu sebenarnya salah. Tapi kamu nggak mau jadi jengkel, kanan itu nanti. Itu nggak mau ngedengerin mata atau telinga yang kena terus? Nggak mau dengerin itu kan diberi pandangan. Pandangan itu kan berarti ada cara berpikir, Ci. Jadi bukan cuma nasihat tok mamanya. Nasihat juga sama. Kalau dia itu nasihat juga nggak mau ya matanya. Telinga itu kalau nggak beres dipergunakan ya budak kan begitu ya. Nggak beres. Jadi ini hanya pandangan. Nah, siapapun teman-teman yang matanya kabur, serius coba evaluasi. Evaluasi. Kalau diberi pandangan oleh siapa? Boleh, silahkan. Oleh suami, atau oleh istri, atau oleh orang tua, atau oleh mertua, atau oleh saudara, senantiasa diremehkan. Nah itu cepat-cepat, mumpung Allah belum ngasih kebutaan, cepat-cepat berubah. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dirubah. Jadi kalau dirubahnya gimana? Kalau ada orang ngomong, dengerin. Nah itu obat sebenarnya malah. Nah, itulah sifat. Menghormati orang lain itu sifat. Sehingga kalau ada orang ngomong, dengerin. Sehingga dia paham itu benar atau kurang benar. Kurang benar kan cuma di les saja sedikit. Yang benar kan tetap dimasukkan. Seperti itu aja.
Jangan kebiahuyah kalau dia kurang benar sekali, 2 kali, benernya itu banyak, wah dia jelek, kan nggak boleh seperti itu. Kalau dia diberikan pandangan misalnya sama gurunya yang dianggap guru yang baik, yang bisa menjelaskan kebaikan, terus dia tolak, itu bisa kabur juga. Insya Allah, insya Allah. Iya, insya Allah beneran itu, nggak main-main. Cuma cara Allah memberikan kaburnya itu nanti macam-macam. Dilihat nih. Kalau penyebabnya. Enggak, penyebabnya kan udah tahu nih. Udah tahu nih. Nanti mau diletakkan di mana nih kaburnya nih. Nah, kalau diletakkan saat ini deket ini, berarti orang ini mau dia berubah beneran. Tapi kalau Allah melihat orang ini nggak bisa berubah, nanti. Astagfirullah. Nanti. Pada saat dia tuanya nanti baru dibikin nggak lihat beneran. Seperti itu. Malah nanti. Nah dia nggak bisa berubah ya nanti. Akhirnya dari buta itu kan uring-uringan terus nggak cocok dia. Wong memang nggak bisa berubah. Nanti. Biasanya begitu. Insya Allah harus koreksi, kemudian mau berubah, kemudian mohon ampun, minta maaf sama orang yang sering kita tolaki terus-menerus masukan, nasihat, pandangannya, minta maaf terus-menerus setiap harinya. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, berdoa kalau diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi jangan hanya cuma minta sembuhnya tok. Mohon bisa meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan nanti kalau paham, mudah-mudahan Allah membuka lagi matanya yang dulunya kabur. Insya Allah mudah-mudahan bisa mulai melihat seperti itu. Insya Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sudah sangat detail itu penjelasan dari guru kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh guru kita pada tayangan kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.